Kemenangan City atas Bournemouth 2-1 kemarin adalah ugly win, kemenangan yang lucky, kemenangan yang beruntung aja, cuman menit-menit terakhir bisa cetak gol. Tapi menurut gue itu adalah satu pencapaian yang luar biasa, karena ini bukan City yang era Pep biasa, ini adalah era baru Manchester City. Enzo Maresca, perubahan di Manchester City bukan hanya di tim kepelatihan tapi di pemain-pemainnya juga. Kita bisa melihat banyak sekali pemain yang dirombak, banyak pemain yang dijual, tapi kita tinggal menunggu siapa-siapa saja pemain yang dibeli. Ya, sebelum kita bahas bagaimana jalannya pertandingan dan siapa-siapa aja yang akan dibeli oleh Manchester City, serta bagaimana prediksi gue tentang era Enzo Maresca ke depan ini, boleh klik tombol like, klik tombol subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya video gue kepada seluruh rekan-rekan Manchester City fans di seluruh Indonesia ataupun dunia. Ya, jadi di pertandingan kemarin Manchester City menang 2-1, sempat ketinggalan 1-0 duluan, dan namun akhirnya berbalik unggul 2 gol melalui gol Gehi dan Gvardiol, dua pemain belakang yang berhasil mencetak gol. Gehi ditempatkan oleh Enzo Maresca menjadi satu orang DM. Dia berdua dengan Elliot Anderson di lini tengah. Menurut gue ini adalah satu statement di mana Gehi yang sebelumnya adalah back sengaja ditempatkan oleh Enzo Maresca menjadi lini tengah, karena Enzo ingin berkata kepada direktur atau pemilik klub, gue udah gak punya lagi DM sudah kalian jual semua, mulai dari Rodri, Tierney Reinders, belum lagi Nico Gonzalez pun kabarnya akan dijual, sehingga tersisa Kovacic. Akhirnya Gehi yang ditampilkan oleh Maresca menjadi seorang DM. Apakah jelek? Nggak buruk. Kita juga tahu musim treble City tahun 2020-2023, City di awal struggling sampai ke akhir tahun. Tapi ada satu kunci perubahan, yaitu menempatkan John Stones ke lini tengah. Membuat formasi 3-2-4-1. Waktu itu siapa yang mengusulkan perubahan John Stones ke lini tengah? Enzo Maresca orangnya. Jadi ketika kita melihat Gehi dipindah dari belakang ke tengah, bukan hal yang aneh kalau kita udah mengikuti City dari zaman treble. Memang Enzo Maresca yang mengusulkan perpindahan seorang bek tengah ke arah gelandang. Jadi ya itu bukan hal yang aneh. Dan menurut gue ini adalah bukti mental City, mental juara City masih ada. Meskipun mereka 2 tahun kebelakang sudah tidak menjuarai Premier League, tapi mental juara Manchester City masih tertanam sepertinya. Menarik melihat bagaimana era Enzo Maresca baru akan dimulai. Era Pep sudah berakhir, pemain-pemain dari peninggalan Pep Guardiola pun sudah banyak yang dilepas, dan sekarang tinggal kita menunggu bagaimana hasil pembelian untuk Enzo Maresca. Memang pemain-pemain yang dijual seperti halnya Tierney, Nico Gonzalez, Savinho, Omar Marmos, itu kan pemain-pemain cadangan, pemain-pemain pelapis. Jadi ya wajar dijual. Apapun juga dijualnya juga dengan profit, untung. City untung menjual mereka. City menjadi salah satu tim yang punya net transfer terbaik di Liga Inggris tahun ini. Itu kan bukan sesuatu yang buruk, jadi sebenarnya bukan pembelian gagal kemarin itu. Kalau dimasukin ke investasi, itu merupakan suatu investasi yang masih oke lah, ketika dijual lagi untung. Jadi meskipun kemarin cuci gudang bisa dibilang, dan kita sedang menunggu siapa pemain yang akan datang menggantikan pemain-pemain tersebut. Banyak kabar Enzo Fernandez, Adam Wharton, Alex Scott, Alan untuk di sayap. Ada lagi kemarin Cody Gakpo, Manu Kone. Banyak banget yang dirumorkan ke City. Yang fix baru satu, Ayub Buadi, pemain tengah Maroko yang sebelumnya bermain di Lille, bermain bagus di Piala Dunia kemarin bersama timnas Maroko. Menarik, apakah dia bisa menggantikan peran Rodri? Kalau dilihat-lihat memang permainannya setipe dengan Rodri.
postur pun setipe, mempunyai postur yang bagus, tinggi, memadai sebagai DM, dan pembacaan bolanya sangat-sangat bagus. Bukan hanya pemain yang mengandalkan fisik, namun dia mengandalkan intelijensianya. So, dengan kata lain, City berharap menemukan Rodri baru di Ayub Buadi. Lalu, Bernardo Silva adalah satu pemain yang cukup City kehilangan, dan itu berusaha digantikan oleh Enzo Fernandez. Kalau kita lihat, Enzo Fernandez memang satu tipe yang cukup unik. Dia bisa bermain di baik posisi menyerang ataupun bertahan. Attack dan defense-nya sama-sama baik. Dia pun pintar untuk mencari ruang. Dia pintar untuk mencari ruang dalam hal shooting, jarak jauhnya pun sangat bagus, meskipun umpan-umpannya tidak lebih baik dibandingkan Kevin De Bruyne ataupun bahkan Adam Wharton. Tapi Enzo Fernandez lebih all-round player dibandingkan oleh gelandang-gelandang yang diincar City selama ini. Apabila Enzo Fernandez gagal, opsinya tentu ada di Alex Scott dan Adam Wharton. Memang kedua pemain ini bagus, pemain asli Inggris, otomatis harganya akan mahal juga. Jadi ya kita tunggulah. Kalau ada opsi murahnya tentu Manu Kone. Di Piala Dunia, Manu Kone bermain bagus menggantikan Tchouaméni. Roma pun terbuka untuk menjual Manu Kone. Harganya paling sekitar 50-60 juta. Jadi itu merupakan satu opsi yang murah di lini tengah. Siapakah pemain yang akan mengisi lini tengah? Menarik karena kita kemarin melihat gelandang-gelandang kreatif City gak ada. Nico O'Reilly disimpan di nomor 10, kurang menggigit, kurang menciptakan banyak peluang. Ketika Ryan Cherki masuk, oke, semua berjalan jauh lebih bagus. Cherki mencetak 2 assist yang bisa dimanfaatkan oleh Gehi dan Gvardiol. Belum lagi di sektor sayap kanan. Alan akan menjadi rekrutan terbaru dari City untuk sektor sayap kanan menggantikan Savinho. Namun ada satu lubang yang menurut gua masih belum terpecahkan, yaitu cadangan dari Matheus Nunes. Kemarin Rico Lewis dipasang di bek kanan, aduh, hancur mainnya Rico Lewis. Emang udah dari 2 musim yang lalu Rico Lewis ini udah kelihatan gak ada harapan. So, bek kanan cadangan Matheus Nunes menjadi satu sosok yang penting juga sebenarnya untuk dicari. Namun Cody Gakpo justru yang diincar oleh City. Sepertinya ini untuk menggantikan posisi Omar Marmoush. Omar Marmoush dijual ke Spurs juga dan digantikan oleh Cody Gakpo. Ya, menarik. Ini akan jadi domino efek bagaimana apabila Cody Gakpo berhasil dibeli oleh City, Liverpool akan punya tambahan uang untuk membeli sayap kanan baru. Kemungkinan Barcola akan pindah ke Liverpool. Jadi ya, Premier League akan semakin menarik. City mengambil pemain-pemain Premier League proven dan tim-tim lain pun bertambah kuat. Jadi ya, kita lihatlah. Semoga City di bawah Enzo Maresca bisa semakin kompetitif lah ke depannya. Ya, thank you for watching. Nanti kita bahas lagi tentang banyak hal termasuk sepak bola internasional maupun nasional, terutama Manchester City, Juventus, tim-tim yang ya kita bisa bahas. Bolehlah di komen tim mana yang kalian mau bahas. Oke, thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.